Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat sangat senang berjumpa kembali dengan Anda semua di mana saja Anda berada ya. Kita sharing ilmu pengetahuan di bulan yang baik ini. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan rezeki yang barokah tentunya ya. Kita akan membicarakan tentang zat organik. Apa itu zat organik ya? Di antaranya di situ adalah protein dalam tubuh ternak ya. Kita akan bahas nanti bahannya apa saja, bagaimana strategi kita di dalam mengelola sumber protein ini ya. Oke, apa itu zat organik? Itu adalah zat yang terdapat dalam tubuh yang mengandung unsur atau atom karbon ya. Ada di situ juga ada oksigennya, ada hidrogen dan nitrogen tentunya yang khasnya di situ ya. Nah, zat organik ini dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu secara umum itu adalah ada protein di situ ya. Kemudian ada lemak, ada karbohidrat dan asam nukleat ya. Ini adalah komponen semua atau zat nutrien ini sangat penting. Untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, untuk hidup pokok ternak kita atau ternak yang kita pelihara apapun itu. Karena zat organik ini sangat amat dibutuhkan. Nah, itu berbahaya kalau misalnya terjadi defisiensi ataupun kekurangan. Nah, protein kita bahas secara sederhana dulu. Protein ini adalah komponen penting dalam tubuh ternak yang terdiri dari nanti kalau dihidrolisis itu akan menjadi asam amino ya. Kemudian protein membentuk struktur sel dan jaringan ya. Kemudian serta berperan dalam proses metabolisme serta pertumbuhan pada ternak kita. Kemudian yang kedua ya, nutrien itu adalah lemak, adalah sumber energi yang penting untuk tubuh ternak dan juga berperan dalam mempertahankan suhu tubuh serta melindungi organ internal kita atau organ internal ternak ya. Termasuk lemak ini juga diperlukan untuk pembentukan hormon dan pembentukan sel. Nah, berikutnya komponen berikutnya ya. Karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber energi utama bagi tubuh ternak ya. Karbohidrat terdiri dari gula ya dan pati yang terdapat pada makanan seperti biji-bijian, akar-akaran dan buah-buahan. Itu biasanya banyak mengandung karbohidrat, termasuk hijauan ya. Sumber karbohidratnya itu dalam bentuk atau ternak ruminansia ya, itu dalam bentuk selulosa ya, yang ada biasanya di hijauan pakan ternak ya. Kemudian yang berikutnya adalah asam nukleat, terdiri dari DNA atau dikenal dengan deoksiribonukleik acid dan RNA atau ribonukleik acid, dan berperan dalam menyimpan dan mengatur informasi genetik ya. Jadi kita tahu bahwa sangat penting bagi ternak itu untuk melakukan recording supaya silsilahnya tahu orang tuanya seperti apa, dan inilah yang menyimpan nanti mengatur informasi genetik dari tetuanya. Nah, nanti akan diwariskan ke anaknya misalnya ya. Kalau kita pelihara sapi perah, kita berharap ya produksi susunya tinggi, misalnya 30 sampai 40 liter ya, seperti di perusahaan besar ya. Kita berharap seperti itu. Nah, yang menyimpan informasi genetik itu adalah asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA.
Yang kelima, kombinasi dari keempat jenis zat organik ini berbeda-beda tergantung pada spesies dan jenis ternaknya dan dapat berubah seiring dengan umur, kondisi kesehatan, dan nutrisi yang diberikan pada ternak kita. Maka oleh karena itu kita butuh ya formulasi ransum yang sesuai dengan kebutuhan ternak kita. Jangan sampai komponen nutrien di atas atau zat gizi di atas ada yang kekurangan yang akan menghambat nanti pertumbuhan pada ternak kita. Ya, jadi itu sebetulnya yang kita utak-atik nantinya di dalam memformulasi ransum yang akan diberikan kepada ternak supaya dia tumbuh ya sesuai dengan potensi genetiknya. Oke. Sekarang kita coba bagaimana proses yang terjadi di tubuh ternak tersebut. Yang jelas itu akan melalui proses metabolisme zat organik ya. Pada ternak ini melibatkan mulai dari mulut, kemudian setelah masuk terjadi proses pencernaan, kemudian setelah diproses di pencernaan baru dilakukan penyerapan. Selanjutnya digunakan zat organik yang terkandung dalam pakan itu. Nah, proses ini melibatkan organ dan sistem dalam tubuh ternak, termasuk sistem pencernaan, kemudian sistem pernafasan, sistem peredaran darah. Kemudian berikutnya ini ya kita bahas misalnya pada pencernaannya apa yang terjadi. Nah, proses pencernaan dimulai dari ternak itu mengambil makanan. Ya, kalau ruminansia dia merenggut, entah itu diberikan dalam bentuk cut and carry atau di padang pengembalaan, diambil makanan tersebut, dimakan melalui mulut dan memulai proses mengunyah dan mencampur dengan saliva dengan zat-zat yang atau enzim dengan yang ada mulai dari mulut ya, tentunya kalau di mulut itu ada air liur misalnya ya yang banyak mengandung enzim juga, terutama kontak pertama itu akan membantu nanti proses hidrolisis berikutnya. Kemudian berikutnya enzim di dalam saluran pencernaan kemudian memecah zat organik yang kompleks ya menjadi yang lebih sederhana, molekul lebih kecil sehingga dapat nantinya diserap oleh usus ya, usus halus terutama oleh ternak dan masuk ke tubuh ternak yang kita pelihara. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya ya setelah proses pencernaan itu ya di dalam usus sudah barang tentu ada yang strategis di sini bagaimana proses penyerapan ya. Setelah dicerna zat organik itu diserap oleh usus kecil dan masuk ke dalam aliran darah. Nah, zat organik tersebut kemudian dibawa ke hati di mana mereka akan diolah, disimpan atau dibawa ke jaringan tubuh lain dan sampai ke nantinya insya Allah berproses ke tingkat sel. Nah, setelah sampai ke jaringan tersebut lalu digunakan untuk apa gitu ya zat organik tersebut ya. Ternak tentunya digunakan untuk berbagai proses biologis ya, baik dari hidup pokok ya, untuk pertumbuhan, untuk energi supaya bisa bergerak, kemudian ada perbaikan jaringan yang rusak, termasuk adalah produksi ya, produksi kalau misal sapi perah tentunya produksi untuk produksi susu ya, kemudian daging, ternak pedaging diarahkan ke dagingnya supaya pertumbuhannya cepat, bobot tubuhnya akan berat gitu ya. Kemudian yang tipe wool dia akan menghasilkan wool yang panjang dan bagus. Nah, kalau ternak layer atau ayam petelur tentunya dia dihasilkan telur. Nah, zat organik itu juga dapat digunakan untuk mendukung sistem kekebalan tubuh sehingga ini mendukung bagaimana ternak
berproduksi itu dibutuhkan kesehatan yang prima, tidak saja dia disuruh berproduksi sementara dia tidak punya kekebalan tubuh yang baik. Tentunya ini akan mengganggu. Nah, proses yang keempat itu pengeluaran, ya, sisa-sisanya mau dikemanakan, tinggal ampasnya. Setelah digunakan, sisa zat organik yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ternak akan dikeluarkan melalui urin dan feses, ya, termasuk mungkin yang melalui pernafasan. Di situ kita keluarkan, atau ternak itu ada karbon dioksida, atau pada ternak ruminansia itu gas metan, ya. Nah, yang ini yang harus kita atur karena terindikasi, ya, itu nanti mengganggu atau menambah efek rumah kaca, ya. Tapi itu bisa dengan strategi yang baik tentunya supaya tidak terlalu mengganggu, ya. Kemudian di dalam proses metabolisme ini, zat organik pada ternak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, misalnya jenis, kualitas makan, kondisi lingkungan, dan kesehatan ternak. Oleh karena itu penting bagi peternak untuk menyusun ransum yang seimbang, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misal sapi perah, ya tentunya patokannya adalah produksi susunya. Ayam petelur juga nanti juga harus men-backup atau mensupport bagaimana telurnya itu bisa produksinya continue, produksinya panjang, ya, nggak cepat nanti mutus produksi telurnya. Nah, ini harus formulasi ransumnya seimbang dan komposisi nutrisi yang tepat, dan memantau kondisi kesehatan dan produksi ternak itu secara teratur, secara periodik. Apakah ternak kita itu sehat? Apakah ternak kita itu sakit? Kalau sakit jelas harus ditangani, ya. Itu hal-hal yang rutin yang harus kita lakukan supaya ternak kita itu berproduksi dengan baik, ya. Kemudian kita akan coba bahas tentang protein pada tubuh ternak, ya. Protein adalah nutrisi penting bagi tubuh ternak karena berperan dalam banyak fungsi, ya, dalam tubuh ternak itu sendiri. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita ketahui, apa sih manfaat protein pada tubuh ternak. Yang pertama itu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein merupakan bahan dasar dari sel-sel tubuh ternak, sehingga diperlukan untuk membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh seperti otot, kulit, tulang, dan organ-organ vital lainnya. Nah, bisa dibayangkan, ya, tubuh ternak ataupun tubuh manusia setiap 1 kilonya, ya, 1 kilo itu terdiri dari perkiraan itu sekitar 1 triliun sel yang harus dibangun, harus, kalau yang ada yang aus, rusak, mati, itu harus diganti, sehingga nanti organ atau jaringan tersebut bisa berfungsi dengan normal, termasuk nanti ujung-ujungnya itu adalah produksi atau produktivitas ternak kita bisa terjaga. Yang berikutnya itu adalah menjaga kekuatan dan kesehatan otot, ya. Protein juga diperlukan untuk membentuk, memperbaiki otot-otot tubuh ternak. Ya, kekurangan protein atau defisiensi protein dapat menyebabkan otot-otot menjadi lemah dan mudah cedera, ya. Nah, contoh yang sekarang ini, ya, banyak dengan meredanya COVID, bukan kendala atau masalah di lapangan itu selesai, di masyarakat itu selesai. Ini banyak kejadian stunting, ya. Ya, ini kalau berdampak nanti pada lost generation, ya. Jadi stunting itu jangan dianggap sepele, ya. Kekurangan zat gizi pada manusia itu sangat gawat, ya. Nah, itu harus diantisipasi
mulai misalnya kehamilan sampai dilahirkan atau partus sampai pertumbuhan, perkembangan balita dan seterusnya itu harus terjamin zat gizinya, termasuk yang strategis itu adalah sumber protein ini. Nah, ini juga kita dorong pemerintah hati-hati nih. Jadi benar-benar kita ya harus dilakukan. Yang paling sederhana itu, paling mudah itu sebetulnya kalau diadakan gerakan ya konsumsi protein, baik ibu hamil, kemudian anak-anak ya. Dan yang paling mudah sebetulnya yang bisa masif itu adalah menggunakan produk dari ternak, mulai dari susu itu kan gampang nyebarnya. Sekarang sudah banyak produk dalam bentuk kemasan, kemudian juga telur. Kalau nggak sanggup telur angsa, telur bebek atau telur ayam, atau nggak sanggup juga telur puyuh, yang penting ada sumber protein yang bisa kita berikan ke masyarakat, jangan sampai terjadinya stunting ini. Kita berharap demikian ya. Jadi karena berkaitan kita berbicara mengenai peternakan itu ada korelasinya dengan sumber protein atau konsumsi protein di masyarakat atau di saudara kita semua yang mungkin kena dampak dengan COVID-19 walaupun sudah mereda. Yang ketiga ya, kembali ke menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit ya, fungsi dari protein ini. Protein membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh ternak. Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit yang tepat sangat penting bagi fungsi tubuh yang optimal, termasuk fungsi otot dan saraf ya. Otot gimana kalau kita nggak bisa bergerak, kita kram aja rasanya seperti itu. Dan jangan sampai itu terjadi pada ternak ya. Kalau ternak kan nggak bisa mengadu atau tidak bisa lapor ya. Kalau manusia atau anak ataupun orang kan bisa mengeluh kakinya sakit ya. Kalau ternak mana bisa ternak mengaduh ataupun komplain ya, dia tinggal terima. Nah, tinggal pintar-pintar kita ya, pengelolanya harus tahu melihat tanda-tanda bagaimana ternak kita itu gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah mendukung sistem kekebalan tubuh protein ini. Nah, protein diperlukan untuk memproduksi antibodi dan sel-sel darah putih yang membantu melawan infeksi penyakit pada tubuh ternak. Nah, itu ya. Nanti sebetulnya banyak dan mudah kalau untuk ternak, termasuk untuk manusia tadi ya, termasuk mengatasi stunting yang kecil-kecil yang sederhana. Kalau ternak itu harus didukung sumber protein, baik yang dari limbah seperti bungkil kedelai, tapi bungkil kedelai mahal ya. Sekarang ada tepung ikan juga mahal, tetapi tidak kalah pentingnya adalah sumber leguminosa. Nanti di belakang kita akan singgung ya. Baik leguminosa pohon ataupun leguminosa yang merambat. Nah, yang kelima, menghasilkan enzim dan hormon ya. Protein juga diperlukan dalam membentuk enzim dan hormon yang mengatur berbagai proses metabolisme dalam tubuh ternak. Sangat penting hormon itu. Ada di situ hormon pertumbuhan, growth hormone ya. Itu penting. Nanti ada hormon yang berhubungan dengan reproduksi ya. Nanti kalau misalnya terganggu itu kita dewasa tubuh ataupun dewasa kelaminnya akan terganggu sehingga berdampak ke proses berikutnya. Misalnya dikawinkan nggak bunting-bunting gitu ya. Itu apa yang terjadi ini bisa akan terganggu ya. Kemudian peran protein ini juga menghasilkan susu dan daging ya. Protein adalah komponen utama di dalam produksi susu dan daging ya, terutama pada sapi perah atau ternak perah dan ternak fattening atau kita melakukan penggemukan ya untuk sapi potong. Kemudian kekurangan protein pada ternak perah dapat mengurangi produksi susu, sedangkan kekurangan protein ternak pada penggemukan
dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi tujuan pengembangan tidak akan tercapai. Apalagi ini nanti setelah Lebaran nih menjelang Idul Adha, biasanya orang ataupun peternak kita berlomba-lomba untuk melakukan fattening atau penggemukan. Nah, itu juga harus tahu. Kita harus punya dasar pengetahuan dari mana sih sumber protein yang akan kita berikan kepada ternak yang kita akan pelihara. Nah, itu. Nah, kebutuhan protein ternak bervariasi, jelas tergantung pada spesiesnya. Kemudian ada ukuran atau bobot badannya, usianya, jenis kelamin, dan tingkat aktivitasnya. Kemudian harus dipastikan bahwa ternak yang kita pelihara mendapatkan ya protein atau asupan protein yang cukup dari pakan yang kita berikan ya, untuk menjaga kesehatan dan produktivitas yang tinggi seperti yang kita harapkan bersama tentunya. Tentunya nanti kalau sudah punya seperti ini, insya Allah ketahanan pangan kita akan terjadi ya. Ini hal-hal yang ini pro and sis dan saudara-saudara semuanya ya, di mana saja Anda berada. Ini ya, pengetahuan kecil-kecil ini harus tahu, harus kita perhatikan. Jadi tidak usah mulut-mulut, tapi ya yang penting kita paham di dalam memberikan pakan pada ternak kita. Nah, kebutuhan protein pada tubuh ternak bervariasi tadi, seperti tergantung pada spesies, jenis kelamin, usia, dan tingkat produksi atau pertumbuhan. Nah, kebutuhan protein pada ternak ada parameternya atau ukurannya sebagai persentase dari total kebutuhan energi mereka yang dinyatakan biasanya sebagai rasio protein terhadap energi total atau protein energi rasio atau PER ya, protein energi rasio. Nah, berikut ini salah satu contoh ya, protein minimum yang biasanya dibutuhkan oleh ternak kita. Misal contohnya untuk sapi dewasa 8-10% misalnya, sapi bunting 10-12%, sapi menyusui ya 12-16% ya. Kemudian kambing dewasa 7-10% ya. Kambing bunting misalnya 10-12% ya. Kambing menyusui 12-16%. Nah, bagaimana dengan domba ya? Hampir mirip-mirip ya. Domba dewasa 7-10%, kemudian domba bunting 10-12%, domba menyusui ya 12-16%. Nah, bagaimana dengan ayam? Ayam ini lebih tinggi ya, 16-18% ya, ayam untuk ayam petelur. Ayam pedaging lebih tinggi lagi ya, 18-20%. Itik petelur antara 16-18% dan itik pedaging 18-20%. Nah, untuk lebih detailnya memang kita harus bahas tersendiri ya. Kita harus mengacu pada NRC ya, ada tabelnya ya, sesuai dengan kebutuhan untuk sapi perah, sapi potong, ayam petelur dan ayam pedaging. Itu bisa dihitung secara detail nantinya ya, termasuk bagaimana harganya gitu loh ya. Nanti mencari harga yang optimal, yang bisa harganya optimal ya, ransumnya bagus itu, dan harganya tentunya tidak terlalu mahal, itu optimal lah ya. Jadi tidak bisa diatur. Itulah pentingnya kita membuat nantinya formulasi ransum yang sesuai dengan ternak kita ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang protein pada pakan ternak itu dipecah oleh enzim menjadi asam-asam amino di dalam saluran pencernaan ternak ya. Asam amino nanti diserap oleh usus kecil dan masuk ke dalam aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh.
Asam amino ini, terutama asam amino esensial ya, digunakan untuk membangun protein baru sebagai sumber energi dan untuk kebutuhan lain dalam tubuh ternak. Nah, jika kelebihan asam amino dalam tubuh, maka tidak semua asam amino digunakan untuk membangun protein baru. Sebagian akan diubah menjadi asam amino lain yang kemudian nanti dioksidasi dan digunakan untuk sumber energi. Nah, proses ini dikenal ya dengan nama gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Adalah proses pembentukan glukosa dari non karbohidrat seperti asam amino, dari protein, laktat dari otot, dan gliserol dari asam lemak ya. Nah, proses ini terjadi di hati dan sedikit juga terjadi pada ginjal. Jadi ada proses siklus Krebs ya, atau kalau di biokimia itu Krebs cycle atau siklus Krebs ya. Mungkin sekedar diketahui pula bahwa sumber energi pada ternak ruminansia itu dalam bentuk volatile fatty acid atau dikenal dengan VFA ya. Ada yang ngomong minyak asam lemak atsiri, ada yang ngomong itu ada asam lemak mudah terbang ya, berbeda dengan monogastrik ya, yang biasanya dia menggunakan dalam bentuk karbohidrat sederhana misalnya glukosa ya. Nah, pada proses gluconeogenesis asam amino dari protein dipecah menjadi asam pirufat atau asam oksaloasetat dalam proses deaminasi. Asam ini kemudian masuk ke siklus Krebs dan diubah menjadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP ya, melalui serangkaian reaksi dan proses, dan diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis tadi ya. Itu beberapa proses nanti yang ada secara fisiologi dan metabolisme di dalam tubuh ternak. Nah, proses gluconeogenesis juga melibatkan beberapa enzim, makanya itu penting enzim ya, mensupport sebagai nantinya digunakan sebagai katalis ya, termasuk enzim di situ enzim fosfoenol pirufat karboksilase dan glukosa 6-fosfatase. Kemudian enzim fosfoenol pirufat ini fosfoenol pirufat karboksilase ini akan mengkatalisis ya, sebagai katalis reaksi pembentukan oksaloasetat dari fosfoenol pirufat. Sementara enzim glukosa 6-fosfatase mengkatalisis reaksi pembentukan glukosa dari glukosa 6-fosfat. Nah, proses gluconeogenesis ini ya terutama terjadi saat tubuh membutuhkan energi tambahan seperti pada kondisi puasa ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, atau kekurangan karbohidrat dalam diet ya. Oleh karena itu tubuh ternak dapat menggunakan protein sebagai sumber energi alternatif dan pasokan karbohidrat rendah atau tidak tersedia. Nah, namun ya, ini yang harus ini, kelebihan gluconeogenesis ini dari protein dapat menyebabkan kekurangan protein dan mengurangi kesehatan dan produktivitas ternak. Oleh karena itu, penting artinya ya, kita menyediakan asupan protein atau sumber protein yang cukup di dalam pakan yang akan kita berikan pada ternak yang kita pelihara. Ibaratnya kalau pada orang itu ya, jangan dikasih apa, dikasih nasi aja. Dia butuh ya, butuh sumber protein, entah tahu tempe ataupun ikan ataupun ayam atau daging gitu. Nah, kalau misalnya pada ternak ya tentunya cari bahan pakan yang mengandung banyak sumber protein yang harus kita siapkan. Itu ya sederhana. Nanti apa sih sumber-sumber sebagai sumber protein untuk pakan ternak itu mudah
dan banyak di sekitar kita. Nah, pada kondisi tertentu seperti kelaparan atau kekurangan nutrisi, protein dalam tubuh ternak dapat dipecah menjadi asam amino dan digunakan sebagai sumber energi. Nah, proses ini tadi dikenal dengan yang namanya katabolisme protein. Katabolisme protein adalah proses penguraian ya protein menjadi asam amino untuk digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh ternak ya. Proses ini terjadi ketika tubuh tidak dapat asupan energi yang cukup dari karbohidrat misalnya ya, atau untuk ternak ruminansia dari selulosa ataupun dari lemak, sehingga harus menggunakan protein sebagai sumber energi alternatif. Kondisi seperti kelaparan ya, stres juga itu akan ini ya memicu terjadinya itu, atau penyakit dapat memicu katabolisme protein yang berlebihan pada ternak. Ya, jadi pentingnya tadi ya harus kita sediakan mau tidak mau kalau misalnya ternak kita mau tumbuh dengan normal dan berproduksi juga dengan optimal. Nah, proses katabolisme protein dimulai dengan pelepasan asam amino dari protein oleh enzim protease ya di dalam saluran pencernaan. Dia dihidrolisis juga, kemudian asam amino kemudian diserap oleh usus dan masuk ke dalam aliran darah dan membawa asam amino ke seluruh tubuh ternak. Nah, asam amino diubah menjadi glukosa yang dapat digunakan sebagai sumber energi dalam tubuh ternak ya. Itu proses yang terjadi ya. Nah, namun ini yang harus jadi catatan ya, katabolisme protein juga dapat menyebabkan kekurangan protein dalam tubuh ternak yang dapat mengurangi kesehatan dan produktivitas ternak tentunya ya. Kebutuhan protein yang cukup dalam pakan itu menjadi dorongan kita ya, menjadi kebutuhan harus disiapkan, intinya harus disediakan untuk ternak ya, baik untuk sapi perah atau ayam petelur, ayam pedaging, semuanya ternak yang kita pelihara itu ya, yang paling enak seperti itu, jadi kita siapkan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya defisiensi protein dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan dan produktivitas ternak kita. Nah, beberapa dampak defisiensi protein pada ternak antara lain misalnya, yang jelas yang pertama itu pertumbuhan terhambat ya. Yang harusnya cepat ya pertambahan bobot badannya itu akan menjadi sangat lambat ya, karena protein merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh ternak. Defisiensi protein dapat menghambat pertumbuhan tubuh, baik juga bobot badan, tinggi badan, atau perkembangan organ tubuh. Nah, pada anak ternak, defisiensi protein ini dapat mengakibatkan retardasi pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Nah, bagaimana kalau terjadi pada manusia seperti kondisi sekarang ini ya, pekerjaan sulit di suatu keluarga, akhirnya yang paling gampang itu adalah mengurangi sumber protein, karena memang sumber protein itu kecenderungan harganya lebih mahal ya. Yang tadinya makan pakai telur misalnya, satu telur dipotong jadi separuh. Kalau tidak ada penghasilan sama sekali, akhirnya nggak pakai telur ya. Ini harus punya strategi ini ya, harus kita dukung bersama bagaimana kondisi saudara kita jangan sampai terjadi stunting ya. Pemerintah insya Allah sudah berupaya, tapi harus kita support bersama-sama tentunya ya. Entah tetangga kita, jiran ya, jauh atau dekat, itu kita coba upayakan ya, minimal yang terdekat dengan kita. Nah, yang dampak yang kedua, yang kalau misalnya defisiensi protein ini adalah penurunan produksi. Protein juga berperan penting dalam produksi ternak, seperti produksi susu jelas ya, kemudian pada sapi perah tentunya ya, atau kambing perah. Nah, telur pada ayam petelur. Nah, defisiensi protein dapat mengurangi produksi dan kualitas produk ternak tersebut, yang dapat mengurangi produktivitas ternak secara umum.
Kemudian nanti yang kena dampak juga itu adalah kalau defisiensi protein itu adalah masalah reproduksi ya. Protein juga berperan dalam reproduksi ternak, terutama dalam pembentukan sel sperma. Nah, kalau bagi pejantan ya, spermatozoanya tidak diproduksi atau sel spermanya nggak ada atau aspermia ya, dia tidak akan bisa membuahi. Ya, walaupun bisa mengawini tetapi tidak akan bunting. Nah, termasuk produksi sel telur pada betina. Jadi waktu saat ovulasi tidak ada sel telurnya, ya nggak bisa bunting juga walaupun diinseminasi buatan misalnya dengan canggih, ya nggak akan bisa nanti. Nah, di defisiensi protein ini dapat mengganggu fungsi reproduksi dan mengurangi tingkat kesuburan pada ternak. Ya, ini penting ya, terutama sapi perah. Sapi perah itu harus bunting, kemudian dia partus, harus melahirkan, baru di perah susunya. Nggak mungkin ada susunya kalau dia tidak bunting duluan, kan dia tidak punya anak. Ya jelas jauh panggang dari api ya, jadi itu. Nah, yang keempat, dampak berikutnya adalah yang berbahaya, terjadi penurunan daya tubuh. Nah, waktu COVID kemarin kan orang berlomba-lomba itu membooster tubuhnya itu dengan makanan yang baik kalau mampu ya, dengan sumber gizi, sumber protein yang baik. Nah, protein juga diperlukan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh dan membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah, defisiensi protein ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh dan membuat ternak lebih rentan kalau misalnya ada penyakit yang menyerang, infeksi dan penyakit lain. Nah, kalau daya tahan tubuh itu bagus ya, itu insya Allah apapun ya penyakit itu bisa diantisipasi, tertolak oleh tubuh ya secara alami. Nah, protein ya merupakan nutrisi yang sangat penting ya, kita paham bersama ya. Oleh karena itu ternak untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhannya, kemudian perbaikan jaringan dan semua mulai dari hidup pokok ataupun berproduksi itu harus disiapkan oleh peternak atau kita yang berperan ya. Dari mana sumber-sumber protein yang bisa kita dapatkan ya di sekitar kita, misalnya bungkil kedelai ini ya. Bungkil kedelai merupakan sumber protein yang paling umum digunakan pada pakan ternak ya, karena kandungan proteinnya yang tinggi, bisa mencapai 40 sampai 50%. Namun ini sering keberadaannya tidak ada karena kita rata-rata bungkil kedelai itu impor. Nah, ini dihasilkan dari proses untuk pembuatan minyak kedelai dan adanya di luar. Tetapi kita bisa pakai nanti ya bungkil-bungkil yang ada di ini. Nanti kita bahas apa yang bisa di ini ya, termasuk bungkil kelapa. Nah, yang kedua ini biasanya kita kan pemakan tahu tempe nih. Ampas tahunya itu juga mengandung protein yang cukuplah berkualitas, dan bisa kadang bahkan itu limbah itu ya, termasuk limbah ampas tahu ini, dan harganya murah dan banyak ditemukan di sekitar ataupun di pasaran, atau yang rata-rata ya di kita kan pemakan tahu dan tempe ya. Nah, yang berikutnya adalah tepung ikan nih. Tepung ikan ini harus jadi catatan kita bersama ya, sebagai sumber protein hewani yang sangat baik memang ya, mudah dicerna oleh ternak. Tepung ikan mengandung protein yang berkualitas tinggi dengan nilai biologis ya yang tinggi. Namun juga ini banyak diimpor. Nah, ini harus jadi pemikiran, tidak hanya tepung ikan, kita coba diproduksi di lokal kita dimanapun di daerah kita ya, sumber protein ya tidak hanya tergantung pada tepung ikan, misalnya tepung jangkrik, tepung maggot, atau tepung cacing, atau apa saja yang memang banyak di lokal kita.
Nah, itu perlu keseriusan kita bersama yang saling mendukung ya. Eh, Peternak ya, kita berharap bisa membuat semacam kelompok yang saling mensupport ya. Oke, di mana yang bisa memproduksi tepung tadi ya. Itu kalau tepung maggot itu bisa diproduksi bagus juga, itu akan menyelesaikan masalah lingkungan terutama sampah ya, bisa digunakan sebagai sumber pakan maggot tersebut, dan maggotnya nanti bisa digunakan atau diberikan sebagai sumber protein baik untuk ternak ataupun ikan ataupun yang lain, dan bahkan di beberapa tempat itu sudah digunakan menjadi camilan ya. Nah, itu yang kita berharap ya, alternatif jangan hanya tergantung pada tepung ikan. Kemudian yang berikutnya adalah bungkil kelapa ya, adalah produk samping dari pengolahan kelapa ya, atau kopra yang mengandung protein berkualitas ya, dan dapat digunakan sebagai sumber energi juga. Nah, berikutnya adalah limbah susu ya, produk sampingan dari pengolahan susu, misalnya whey dan skim milk juga mengandung protein berkualitas dan dapat digunakan sebagai pakan ternak juga. Yang jelas itu yang keenam itu bungkil kacang-kacangan seperti bungkil kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai yang banyak mengandung protein yang baik bagi pakan ternak, terutama asam amino esensial yang memang dibutuhkan oleh ternak kita. Nah, yang berikutnya yang kita katakan sangat mudah sebetulnya asal kita paham dan tahu ya, hijauan sumber hijauan dari jenis leguminosa. Hijauan leguminosa ini seperti apa? Misalnya dari lamtoro atau daun lamtoro ya, daun turi, Sesbania grandiflora, ada gamal juga, ada indigo vera, angsana juga dapat digunakan sebagai sumber protein pada pakan ternak, dan ini mudah ditanam ya, terutama di daerah kita. Nah, kalau misalnya turi itu sangat handal itu, dan gamal itu di tempat-tempat yang baiknya ini ya, tempat kering ya, yang curah hujannya sangat rendah nih, kayak turi itu banyak dikembangkan di daerah ini, di daerah Madura atau di Indonesia Timur, itu mudah dia tahan di dalam kekeringan. Nah, dalam prakteknya ya, pemilihan sumber protein pakan ternak harus mempertimbangkan yang pertama ya, faktor ketersediaan. Oleh karena itu penting ya, kita harus identifikasi di daerah kita masing-masing apa sih potensi sumber protein ini di daerah kita yang ada, dan ketersediaannya banyak, terkumpul di suatu tempat dan kontinu ya. Kemudian setelah itu adalah faktor harga. Kalau ada di lokal biasanya harganya bisa ditekan ya, jangan sampai kita impor tadi tepung ikan memang bagus tetapi harus diimpor dari Amerika Latin sana, menyedihkan nantinya ya, terlalu jauh dan itu biaya impor terlalu mahal, nanti menghabiskan devisa pula, sementara laut kita sangat luas. Nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Nah, dan termasuk ya bagaimana kebutuhan nutrisi ternak kita. Ya, selain itu sebaiknya melakukan analisis pakan ya, dan membuat formulasi pakan ya. Analisis pakannya secara berkala dan menyusun ransum, memformulasi ransum yang seimbang dengan menggunakan bahan pakan yang berbeda dan memastikan kecukupan protein dan dalam nutrisi yang kita berikan kepada ternak. Itu inti dari yang harus kita lakukan, bagaimana menangani sumber protein ya, atau zat organik yang bernama protein ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk kita semua. Salam untuk Anda semua di mana saja Anda berada. Terima kasih ya. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.